keadilan dan belas kasihan dalam perjanjian lama bagian 1. Justice and mercy in the Old Testament. Banyak orang Kristen berpendapat seolah-olah kalau perjanjian baru, perjanjian lama itu kemudian apa? Perjanjian lama ditandai oleh justice of God. Ini pendapat mereka. Baru perjanjian baru mercy. Nggak tahu dua-duanya ada di 2 buku itu. Justice and mercy in the Old Testament. Kalau saudara baca cerita yang merupakan pembukaan pelajaran ini, saudara akan terharu. Sudah baca? Coba kita baca. Ya. Yes. Gimana? Baca cerita ini, paragraf pertama, introduction. Beberapa tahun yang lalu, pada hari yang dingin di kota New York, anak laki-laki berumur 10 tahun bertelanjang kaki dan menggigil, mengintip di jendela toko sepatu. Seorang wanita menemui anak laki-laki itu dan bertanya, mengapa ia tampak begitu serius di jendela itu? Ia berkata bahwa ia sedang meminta Allah untuk memberikannya sepasang sepatu. Wanita itu menggandengnya ke dalam toko. Ia meminta sang pelayan untuk membawa 6 pasang kaus kaki. Ia juga meminta baskom berisi air dan handuk. Mengajak anak laki-laki itu ke belakang toko. Ia melepaskan sarung tangannya, mencuci kaki anak laki-laki itu, dan mengeringkannya dengan handuk. Sang pelayan kembali dengan beberapa kaus kaki. Sang wanita mengenakan sepasang pada kaki anak laki-laki itu dan kemudian membelikannya sepasang sepatu. Dia mengusap kepala anak laki-laki itu dan bertanya, apakah dia merasa lebih nyaman sekarang? Saat dia berbalik untuk pergi, anak laki-laki yang terheran-heran untuk menarik tangannya dan sambil menangis bertanya, apakah Anda istri Allah? Anak laki-laki itu menanyakan kebenaran lebih dari yang dia sadari. Gereja Allah adalah pengantin wanitanya, istrinya. Karakternya dinyatakan dalam ayat hafalan. Sebagai anggota gerejanya yang telah diubahkan, kita harus memantulkan karakter itu. Jika kita benar-benar miliknya, kita akan benar-benar peduli dan memberi bagi orang miskin dan tak berdaya. Anu Goswami, dia tidak pernah belajar teologi, tapi karena ada seorang ibu yang berperan demikian, dia tanya, apakah kamu istri Allah? Jawabnya, ayatnya di mana ayat yang secara eksplisit menyatakan bahwa Tuhan adalah suami istri Israel, istri rohani. Ayatnya di mana? Coba buka Yeremia pasal 3. Dek baca ayat 14. Pasal 3 Yeremia ayat 14 ayat 14. 3:14.
Kembalilah hai anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan. Karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu, aku akan mengambil kamu seorang dari setiap kota dan dua orang dari setiap keluarga. Aku akan ke Sion. Ayat 20. Tetapi sesungguhnya seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap aku, hai kaum Israel. Dari dua ayat ini kita bisa ambil kesimpulan menurut pelajaran Alkitab, pengajaran Alkitab, Tuhan itu telah mengawini Israel secara rohani. Akad nikahnya di mana? Bukit Sinai. Di Sinai. Di Bukit Sinai. Cerita yang dibaca tadi ada versi yang lain lagi. Versi yang lain, seorang perawat melihat seorang anak laki-laki yang opname di rumah sakit yang tidak tahu siapa ibu atau bapaknya. Anak itu sebatang kara. Lalu pada suatu pagi perawat itu dekati itu anak yang selalu diam. Dia bilang, "Son, I love you very much." Anak itu tanya, "What is love?" Perawat itu dekati itu anak, dipeluk, dicium, dibelainya. Lalu dia bisik, "Son, this is love." Anak itu bilang, "If this is love, I like love." Kalau cinta itu seperti ini, saya senang cinta. Yang sedang ditekankan di sini, agama itu bukan sekedar mempercayai serangkaian doktrin atau pengajaran. Dalam analisa terakhir, agama itu dinilai oleh apanya? Perbuatan. Di sini kaum Islam selalu menekankannya. Kalau kaum Muslim yang ditekankan apa? Perbuatan, Amal dan ibadah. Amal dan ibadah. Kalau kita baca Alkitab Perjanjian Lama, kita akan dapati bahwa dua unsur ini sangat jelas, sangat nyata ada di dalam Alkitab. Di ayat yang dibaca tadi, belum dibaca, di ayat hafalan 146 buku Mazmur ayat 7-9, di sana disebut tentang perbuatan kita bagi orang lain, orang asing sekalipun, orang yang tidak punya orang tua lagi, janda dan lain sebagainya. Tapi yang sangat nyata, kalau sudah perhatikan, di hukum yang ketiga, coba kita sepintas lalu membandingkan dengan Keluaran 20, hukum yang ketiga. Jangan kamu menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Terus Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. terus Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. baik,
backup ke ayat 2. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Terus, Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. terus. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Itu bicara tentang apa? Kalau sudah dibaca itu, baca bagian berikutnya, nanti ada jawabnya. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Di ayat ini juga ada dua unsur ini, membalas dan menunjukkan belas kasihan. Dan sederetan ayat-ayat lain menguatkan hal ini. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui, tidak ada dikotomi antara perjanjian lama, perjanjian baru. Karena kebanyakan orang Kristen berpendapat seolah-olah di perjanjian baru hanya ada rahmat, di perjanjian lama keadilan. Itu keliru. Dua-duanya ada. Di perjanjian lama keadilan ada, rahmat ada. Demikian juga di perjanjian baru. Nanti as we go on, kita akan melihat lebih jelas. Bahasa Inggrisnya judulnya Mercy and Justice, belas kasihan dan keadilan, earmarks of God's people. Earmarks apa ini? Ciri-ciri. Apa? Ciri-ciri. Apa itu? Mercy and justice itu adalah ciri-ciri daripada umat Tuhan. Lalu dari mana ada istilah earmark? Earmark itu ciri atau tanda. Misalkan persembahan ini di earmark untuk ministry to the young people. Di earmark artinya ditandai, dipisahkan, ditentukan untuk ini. Itu berasal dari kebiasaan orang-orang Yahudi, orang Ibrani dahulu kala. Kalau ada seorang budak mau dilepas karena sudah 7 tahun, lalu budak itu katakan, kami tidak mau dilepas, kami mau tetap mengabdi bagimu. Lalu diapain? Earmark. Di earmark, ditindik, dibolongin telinganya. Nah itu kebiasaan akhirnya jadi hari-hari. Jadi kalau di earmark artinya ditandai. Mercy and justice adalah earmark of God's people. Jadi seperti Tuhan punya dua dimensi sifat ini, kita juga seharusnya demikian. Coba kita buka hari Minggu
Kita ambil beberapa di antaranya. Bacalah ayat-ayat di bawah ini. Lalu terangkan apa yang mereka katakan tentang belas kasihan dan justice. Coba buka Keluaran 22, 21 sampai 23. Boleh seorang baca. Keluaran 22, 21, 23. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring. Jadi ini amaran kepada orang yang berpunya untuk hati-hati dalam memperlakukan orang miskin, orang asing yang ada di tengah-tengah mereka. Kalau kamu macam-macam, jangan lupa akulah apa. Tuhan bilang aku adalah apanya? Pembela. Pembela. Aku akan bertindak. Yang paling menyolok, salah satu kebiasaan di orang Yahudi dahulu kala tentang belas kasihan yang mana? Gleaning. Gleaning itu kalau orang kaya panen, apa perintah Tuhan? Sisain. Jangan dipetik. Jangan dipetik semua, sampai botak, sampai gundul, jangan. Melainkan apa? Sisain. Sisain untuk mereka yang tidak punya tanah, tidak punya apa-apa, supaya di musim panen bukan cuma yang punya yang bersuka cita, tapi yang tidak punya juga ikut bersuka cita. Karena inilah karakter Tuhan. Tuhan mau supaya ini karakter terpantul di dalam diri umat-umatnya. Itu contoh yang pertama. Kita ambil dua lagi. Yang berikutnya 23 ayat 2 sampai 9 Keluaran. 23 ayat 2 sampai 9. Keluaran 23 ayat 2. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Banyak orang Kristen sekalipun yang beranggapan Tuhan di Perjanjian Lama dan Tuhan Perjanjian Baru itu berbeda. Kalau yang di Perjanjian Baru, Tuhan yang penuh kasih sayang, yang bisa menangis, bisa merasakan penderitaan orang lain. Tapi katanya kalau yang di Perjanjian Lama itu Tuhan yang sangat apa? Kejam. Majikan yang sangat kejam. Lupa bahwa tersebar di seluruh Alkitab Perjanjian Lama
ayat-ayat seperti yang dibaca tadi itu sangat banyak yang menyatakan bahwa Tuhan itu bukan hanya Tuhan yang adil, tapi Tuhan yang berbelas kasihan. Walaupun tidak se-eksplisit seperti perjanjian baru. Kalau di perjanjian baru tentang Yesus, apa? Sebelum Yesus menyembuhkan, dikatakan maka tergeraklah oleh belas kasihan. He was moved with compassion. He was moved with compassion. Berulang kali tentang Yesus. Dan Yesus adalah seorang yang gampang tersentuh hatinya. Ia menangis berulang kali. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya orang kalau melihat kain putih selembar, lalu ada titik hitam di lembaran kain putih itu, biasanya kita konsentrasi di mana? Yang hitam. Di yang hitam itu. Memang ada ayat-ayat yang mengatakan perintah Tuhan kepada Israel, kalau kamu sudah sampai di Kanaan, apa harus dibuat dengan orang setempat? Dibunuh. Siapa yang dibunuh? laki-laki, perempuan, anak-anak, dan binatang. Itu bukan tanpa alasan yang kuat. Tapi orang senang mengkonsentrasikan pikirannya kepada ayat-ayat ini, lupa bahwa lebih banyak ayat yang menyatakan bahwa Tuhan itu merciful, pembela orang janda, anak yatim piatu, orang miskin, dan orang asing. Baik, kemudian mercy and justice, ini masih di earmark of God's people, kelihatan di hukum yang keberapa? 4. Hukum keempat, yaitu tentang sabar. Di dalam hal mana? Di mana kelihatannya? Di praise yang mana dalam hukum keempat yang menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan concern bukan hanya kepada umatnya, tapi kepada orang yang disebut marginalized, orang yang disebut terabaikan, tersisihkan. Mereka tidak boleh bekerja Ya. dalam hamba hal laki-laki atau hamba perempuan. Jangan kamu bekerja, baik kamu, baik kaya, miskin, terus, dan Hewan, anak laki-laki, anak anakmu perempuan, perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. kalau sekarang hewanmu itu apa? Mobil, Ya. Jadi kalau hari Sabat, kalau kita punya usaha mobil, nampaknya mobil harus apa? berhenti. Hewan dulu hewan ini selain dimakan dagingnya untuk konsumsi hari-hari, hewan ini alat untuk apa? Transportasi. Jadi hari Sabat itu alat transportasi juga harus beristirahat. Hambamu yang ada di pintu gerbang harus berhenti. Ini nanti disambung lagi dengan the universality of the Sabbath. Jadi hukum keempat menyinggung tentang God's justice and mercy.
Kalau sudah perhatikan di buku Perjanjian Lama, Sabat itu ada berapa jenis, ada berapa macam? Tiga. Sabat yang mana yang pertama? Weekly. Yang kedua? Yearly. Sabbatical year. Yang ketiga? Jubilee. Nah, disinilah banyak orang Kristen yang terserandung dalam menginterpretasikan hari Sabat. Hari Sabat itu ada 3 jenis: mingguan, tahunan, dan jubilee yang ke-50. Sabat yang tahunan itu merupakan apa? Bayangan Bayang-bayang. Mengajak kita untuk melihat kemana? ke depan. Ke depan. Kepada kematian Yesus di kayu salib. Kalau yang lainnya, Sabat weekly, mengajak kita melihat kemana? Ke belakang. Ke belakang. Karena itu merupakan tugu peringatan bahwa Tuhanlah Kali pencipta alam semesta. Jangan lupa, ada berapa yearly Sabat? Ada berapa? 7. Ada. Ayatnya di mana? Pasal 23 dan 25. Jangan lupa 2 chapter ya. 5, 23, 25. Jadi Sabat yang mana yang dipalangkan waktu Kristus mati di kayu salib? Year and Jubilee. Yearly. Oh, year. Yearly. Kalau yang weekly Nggak pernah. itu moral law. Jadi moral law tidak disalibkan, tapi ceremonial law disalibkan. Dalam arti tidak berlaku lagi. Waktu Yesus katakan, "It is finished," sudahlah genap. Robek tidak yang memisahkan bilik suci dengan suci. Imam yang hendak mempersembahkan korban, tangannya gemetar, pisaunya jatuh, kambingnya keluar, korbannya kabur. Di sini somehow saudara-saudara kita tidak melihatnya. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jadi Sabat pun direncanakan oleh Tuhan bukan hanya untuk kepentingan umatnya saja, tapi untuk kepentingan Semua. orang asing, orang miskin, orang yang marginalized, yang tersisihkan, orang yang terabaikan, orang yang dianggap hina. Kalau yang Jubilee itu juga simbolize kan itu? Ya, kalau yang Jubilee itu mesti dibaca di halaman 33, paragraf 1, 2, 3, paragraf 4, halaman 33. Silakan baca. Hari apa itu? Hari Senin. Senin. 1, 2, 3. Bagaimanapun harap dicatat bahwa tahun Sabat dan tahun Yobel menggambarkan prinsip-prinsip abadi. Tetapi ini tidak berarti bahwa kita harus benar-benar memelihara hari raya ini sekarang. Tidak. Tidak seperti Sabat hari ke-7 yang dilembagakan pada saat penciptaan di dunia sebelum kejatuhan. Sabat-sabat ini ada di antara sabat-sabat upacara yang adalah bayangan dari apa yang harus datang.
menunjuk ke depan kepada pelayanan dan pengorbanan Yesus, dan kemudian berakhir dengan kematiannya di kayu salib. Ayat mana yang sudah ingat, yang selalu dikutip oleh kaum Protestan yang berdialog dengan kita? Kolose 2 ayat 19, Kolose 2 ayat 19 dan 17. Mereka selalu kata, lihat ini ayat praise, bagian kalimat mana yang memberikan arti yang sangat jelas dari ayat tersebut. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Yang Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. kalau di salinan sebelumnya, ini yang menjadi bayang. Jadi yang dihapuskan adalah hanya yang menjadi bayangan. Sedangkan Sabat mingguan itu tidak menjadi bayangan, melainkan kita diajak untuk melihat kemana? Ke belakang, kepada peristiwa penciptaan. Cuma di sini dia punya masalah terserah bentuknya besar. Bagaimana? Hari Sabat, Kenapa? Huruf besar. huruf besar. Tapi kalau saudara baca, Oh, tapi bahasa Inggrisnya enggak. Oh, ada kalau saudara baca Imamat 23, Dia Imamat 23 di sini bilang 3 season and festival. Ada 7 festival yang mereka bikin seolah-olah Sabat yang mingguan masuk ke ke dalam situ, dalam situ. yaitu Passover, unleavened bread, first grain, harvest, trumpet, atonement, the day of atonement, and the feast of tabernacle. Banyak juga orang Advent nggak ngerti ini. Bagus Yang bukan? yearly, iya, makanya perlu diterangkan, makanya kita dapat pelajaran yang lebih dari banyak orang nggak ngerti. Hampir disamain yearly Sabat dengan Baik, berikutnya hari Senin Universal Concert. Boleh dibaca Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Walaupun ini sudah kita hafal di luar kepala. Kejadian 2 ayat 1. Itu tentang apa? hari Sabat. Kalau sudah pelajari Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3, itu mestinya masuk di mana? Kejadian pasal 1. Ya. Kalau mau memperhatikan isinya, Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 itu harusnya masuk di pasal yang pertama. Karena dia ulangi lagi. Jadi saudara-saudara kalau baca Alkitab jangan terpengaruh oleh Pembagian pasal, karena itu tidak diilhamkan. Sebagian malahan dibikin sementara dia naik kuda. Ini menurut cerita yang saya baca. Jadi ada juga kesalahan-kesalahan yang terjadi. Universal concern diterjemahkan apa? apa bahasa Indonesia? Kepedulian universal. Kepedulian universal. Bacalah
Kejadian 2 ayat 1 sampai 3, apa yang dikatakan ayat ini sehubungan dengan universality of the Sabbath. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dari segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaannya, pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi sekali lagi, Tuhan mau supaya dimengerti oleh orang banyak, hukumnya itu Sabat merupakan responsibility dan privileges, bukan cuma hanya untuk umatnya, tapi untuk orang yang tidak mengaku diri sebagai umatnya. Yang harus dibaca tadi sudah dibaca. Coba paragraf pertama. Jika kita benar-benar memelihara Sabat, kita tidak akan merasa puas hanya dengan istirahat. Keluaran 23 ayat 12. Penebusan Ulangan 5 ayat 12 sampai 15. Pemulihan terakhir di dunia baru Yesaya 66 ayat 22 dan 23 kita sendiri. Sesungguhnya Sabat hari ketujuh memberitahukan kepada kita bahwa Allah adalah pencipta dan penyedia perhentian bagi semua yang hidup di atas bumi. Keuniversalan perhentian Sabat menyeratkan kesamaan di antara kita semua, kaya atau miskin. Kebapaan Allah secara umum berarti kesetaraan dan kepentingan yang umum di antara manusia. Oke. Jadi hari Sabat mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan adalah Pencipta. Yang kedua, Penyedia. itu ketiga. Kedua, Sustainer, redemption. bahwa Allah itu pertama sebagai kali pencipta, sebagai juru selamat yang menebus kita dari dosa dan kebinasaan. Baru yang ketiga sebagai sustainer. Apa itu sustainer? Penopang. Siapa itu yang tiga itu? Menunjukkan kepada siapa? Yesus. Siapa kali pencipta? Yesus. Ayatnya di mana? Anies pasal Ayatnya di mana? Itu ayat terkenal. Kita buka Ibrani. Ibrani 1 Coba baca Ibrani 1 ayat ayat 12. Ayat 2. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi ia telah menjadikan, garis bawahi kata menjadikan atau made di ayat 2, ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan penopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Baik.
Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi kalau Alkitab tidak doktrin, Dari 1 ayat 1 sampai 4. Tuhan bukan cuma menjadikan, Ayat 1 sampai 4. tapi Tuhan apa? Memelihara. Doktrin apa yang mengatakan Tuhan itu cuma ciptakan, sudah itu beroperasi sendiri? Ada yang ingat? Apa itu? Dia Doktrin yang mengatakan Diosit, Tuhan itu hanya menciptakan, sudah itu Ditinggalkan. dibiarkan sendiri. You are on your own. Teistik. Apa istilahnya pada taruh Teistik atau Teistik. Dikit lagi. Teistik. Ada tulisan teistik, ada teistik dengan Diotisism, no. Pencipta. Deism. Ya, Deism. Deism. Sudah mau ke situ. deism. Deism itu Deism. Tuhan yang tidak peduli, tahunya hanya menciptakan, Ya, deism. lalu sudah itu dibiarkan beroperasi sendiri. Beroperasi sendiri. Nah, kebalikan daripada deism yang ekstrim ke kanan adalah apa? Semua itu Tuhan ada. Apa? Semua itu Tuhan alam. Pantheism. No. No, pantheism. Iya. Pantheism. Yang kita pegang No, pantheism. Oh. Semua itu Tuhan ada. Kita pegang between. Teism. Teism. Jadi kita harus bisa hidup mempertahankan tension antara pantheism dengan deism. Jangan miring ke kiri, jangan miring ke kanan. Nah, pionir Advent banyak yang tadinya deism. Oh, ya. Kalau Kellogg Pantheism. pantheism, itulah yang dia menjual bukunya untuk bangun rumah sakit. Itu. Pantheism. Padahal udah diajarin, lupa lagi. Ya, untung lagi ulangi. Doktoral study. Itu kalau saudara Iya ya, Kalau- punya. sudah punya Deism. vocabulary mesti Banyak. 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 Deism, Deism, pantheism, syncretism. syncretism. Pantheism. Yang 11 tadi masuk. Jadi kalau baca keterangan-keterangan ini, terlebih ayat-ayatnya, kita dapat kesan bahwa Tuhan itu Di musik. Justice and mercy. justice and mercy. Berjiwa-jiwa. Baik, sekarang kita masuk ke suara Nabi. Di zaman perjanjian lama, orang kaya mengeksploit orang miskin. Ya, istilah Bung Karno. Exploration udah lompat. Iya. Oh. Wah, itu jago. Political. Itu bahasa apa ya? Political. Bahasa Prancis. Bahasa Prancis. Itu aja ya. Exploitation, the Rome, Parlom. Very close. Jangan bahaya. Kalau Bung Karno, Alkitab pun dia Biasa ya. kutip bahasa Batak, pantunnya dikutip. Masih ingat ada bukunya yang terkenal selain Di Bawah Bendera Revolusi, apa buku yang tipis? Penyambung lidah saya. Satu lagi, Sarina. Oh, Sarina. Sarina. Ini udah baca tuh. Ya, tentang Irian Barat itu. Ya. Jadi mulai dari yang kecil sampai yang besar dia kutip. Irian. Inilah rakyat Indonesia. Anti Nederland.
Oh ya. Marino, Iya benar. Bung Karno kutip itu sajak orang Batak. Yang mana itu? Galiana Tulu. Tumagonan ulang muli tu anak si sada-sada. Mate ganon nang adong namanya biar. Dia baik tidak kawin katanya ya. Jangan kawin dengan anak perempuan satu-satunya. Kalau mati nggak ada penggantinya. Itu mencerminkan adat Batak. Makanya bininya banyak Soekarno. Lalu dia kutip in the beginning was the word verbatim. Ya. Memang dia akan pembicara nomor 2 sesudah siapa? Fidel Castro Kennedy. Fidel Castro. Oh, Fidel Castro jago juga Oh, berarti. Jago mesti dia. lu baca Fidel Castro. Fidel Castro, Nggak pernah dengar dia pidato sih. mesti dengar. Tidak ngerti. Dan biasanya without notes. Mirip-mirip Soekarno. Ya berteman mereka juga. Orang lapar jadi nggak rasa lapar. Biasa. Di Castro ya. Kita- Masih hidup dia sekarang ya. Masih. Tapi Udah sudah- kaya. Tapi sudah adiknya yang praktikally sudah nggak ada. Saya belum pernah dengar dia. Kalau Hitler juga. Jago juga itu. kalau JFK lain lagi. Dia otaknya fotografi. Baca buku. Dia baca buku dengan yang disebut fast reading. Dia kalau baca buku begini, Dia sudah dia sudah tahu. Dia punya kecepatan membaca tahu nggak berapa? 2000. Satu menit 1 menit 2000 kata. 2000 kata. Fotografi kemarin. Itu karunia itu. Karunia. Iya. Karunia tapi harus Latih. dilatih. Soekarno. Ada kelas untuk Oh, ada itu ya. ada fast reading. Jadi kita baca begini, Nah, sudah semua itu. ya, yang dibaca tahu nggak yang mana? Sama dengan The first line. Kalimat pertama dan Dan paragraf. sama dengan apa itu yang di Manado? Samratu Langit. Tapi ada kepala negara yang wartawan bilang tidak Bodoh. pernah membaca buku satu pun dalam hidupnya. Amin. Jadi Amin marah. Dia paling marah kalau bilang begitu. The only Presiden Uganda, Idi Amin. yang tidak pernah membaca buku. Dia hitam sekali. Terlalu itu orang. Pergi Amin Dada. Baik, kita kembali back to our track. Jadi begitulah nabi-nabi itu merupakan, kalau sekarang namanya apa? Jubir. Mereka nggak tahan melihat rakyat ditekan oleh pemimpin, oleh kepala negara, oleh yang punya kuasa. Dan mereka ini sangat vokal. Akhirnya mereka menderita, dipenjara, dimasukkan ke sumur, dilempar batu, dan lain sebagainya. Apa yang jadi message dari nabi-nabi perjalanan lama? Salah satunya Yesaya 1 ayat 13 sampai 17. Ayat 13 ini. Nah, ada kecenderungan di antara kita sama dengan kecenderungan orang Israel dahulu kala, bahwa kalau kita dengar kata worship, kita ingat itu sesuatu yang ritualistik.
mengangkat tangan, membungkuk, jatuh tersungkur, berdiri, dan lain sebagainya. Nah, yang mau dikatakan oleh nabi-nabi ini, itu cuma format, itu bentuk, tapi inti daripada worship adalah apa? Melayani. Adalah melayani. True worship definisinya ada di Yesaya 1 ayat 13 sampai 17. Coba saudara-saudara buka. Siapa baca? Yesaya 1 13 sampai 17. Silakan Bang. Baca bahasa Indonesia. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Jadi kalau persembahannya bau, mau apa lagi? Dan menjijikan. Terus Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarnya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak-hak anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. jadi kalau baca ayat-ayat seperti ini, kita dapat kesan bahwa Tuhan perjanjian lama itu gimana? Kejam. Mercy. Merciful. Coba baca pelan-pelan, renungkan. Memang ada saat-saat tertentu Tuhan menunjukkan murkanya, dan itu bukan tanpa alasan. Selebihnya mercy, belas kasihan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Pasal yang mana dari buku Yesaya yang harus kita commit into memory, kita harus hafal? 58. Nah, kalau dibaca, bukan itu puasa yang aku ingini. Kalau bangsa Yahudi sangat keras sekali tentang puasa. Mesti begini, mesti begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Yang ditekankan formatnya, spiritnya ditinggalkan. Nah, Tuhan mau supaya definisi of worship itu diganti, jangan seperti yang dipraktekkan mereka. True worship harus ternyata dalam apa? Perbuatan. Pada waktu Yesus menggambarkan kedatangan yang kedua, dikatakan manusia akan dibagi menjadi berapa kelas? Dua. Sebelah kiri siapa? Sebelah kiri.
kambing dan domba. Kanan domba. Kanan domba, kiri Kambing. kambing. Apa basisnya? Apa dasarnya? Yang ini kambing ke kiri, yang ini ke kanan. Perbuatan. Perbuatan. Raja itu mengatakan kepada domba, coba tanpa membuka Alkitab, bagaimana bunyi suara domba? Pada waktu aku Sakit. Sakit. Engkau mengunjungi aku. Matius 25. pada waktu aku di penjara, Engkau aku. pada waktu aku telanjang. Engkau Memberikan alat pakaian. Lalu domba-domba bertanya, kapan kami lihat engkau telanjang dan kami kasih pakaian, engkau haus kami kasih minum? Jawab Yesus, Barang apa yang kamu perbuat? kepada salah seorang barang apa yang kamu buat kepada seorang hambaku yang hina sekalipun. Kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi akhirnya kita dijudge oleh apa? Perbuatan. Perbuatan. Kita diselamatkan oleh anugerah melalui iman, tapi kita diadili menurut perbuatan. Jangan lupa itu ya. Jangan lupa. Kita diselamatkan oleh kasih karunia, Ya, oleh iman. melalui Tapi iman. kenapa Oleh kita diadili oleh perbuatan? Jadi kalau begitu itu perbuatan tidak menyelamatkan. Tetapi kenapa kita dijudge dengan perbuatan kita? Ya. Karena Atau baca dulu ayatnya. Coba kasih tahu ayatnya di mana kita dijudge oleh perbuatan. kalau kita diselamatkan, saya tahu ayatnya. Yesus 28 itu. Itu sudah. Kalau ada apa lagi mesti dibaptis lagi. Kita ada baca di mana itu? Jadi kita diperhadapkan kepada hukum. Kan disebut we are judged by Works. Our deed. our deed. Ayat ini. Kenapa di mana itu? Satu. Terus satu. Di Rum 3:24, Gimana? Rum 3:24 dia bilang kasih karunia itu dibenarkan cuma-cuma. Tetapi kalau di Rum 2 ayat 4, kasih karunia itu tidakkah engkau tahu bahwa maksud kasih karunia ialah menuntun engkau pada pertobatan. Jadi mesti keadilan. Iya, ada tuh. Jadi kita kan diselamatkan oleh kasih karunia, Iya. oleh iman. Tetapi kita diadili Perbuatan. Mana ayatnya? itu baca. Perbuatan pertobatan kan. Kita di mana? Tidakkah engkau tahu bahwa kasih karunia adalah penuntun engkau pada pertobatan. Jadi
tidak bisa kita abaikan juga itu perbuatan. Karena Kita diselamatkan oleh kasih karunia, tetapi kita diadili dengan perbuatan kita. Berat juga. Bisa nggak masuk kita. jadi kalau tidak ada kasih karunia, ada perbuatan, Tidak bekerja. maka sama-sama. Tidak akan kau tahu bahwa maksud kasih karunia ialah melakukan engkau pada perbuatan pertobatan. Harus bertobat, bukan cuma terima cuma-cuma. 1 Petrus 3:15 anak. 1 Petrus 3:15. 20. Mulai dengan statement Yesus. Mulai dengan statement Yesus. Oh, statement Yesus itu di Injil itu, Iya. di 4 buku. Itu. Mulai dari situ. Oh, Injil ya. Matius 24. Mulai dari situ. Dan apa? Bunyinya bagaimana itu? Lalu Yesus punya statement di Matius 12 ayat 36-37. Oh, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Terus Matius 12 ayat 37. 36-37. Dia berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi bukan cuma perbuatan, bicara pun. Itu perbuatan kata-kata itu. Jadi itu satu. Yang lainnya Matius 12 ayat 36-37. tahu kan? Lebih cepat kalau tahu dia punya statement, cari di Google. Berapa aja itu? Ngantuk ya. Berarti itu suruh Ngantuk banget.
kita Nanti cari selesaikan dulu pelajaran. ke stop dia punya rekam. Prophetic voice kedua, ini ulangan daripada yang tadi. Cuma disebut di sana tentang Yesaya 58. Itulah chapter yang harus Commit to memory. begitu. Yakub 2 ayat 14 apa itu? Yakub 2 ayat 14, bahwa iman tanpa perbuatan itu tidak ada gunanya. Itu implisit, Oh, yang eksplisit tulisannya. Kita yang soal salah lagi itu nggak bisa bilang pada polis mana di sini. Doa itu. Hari Kamis, Kuartal lalu ya. force for good. Apa itu force for good? Apa bahasa Indonesia? Ada pakai ada. Hari Kamis. Hari Kamis apa bahasa Indonesia-nya? Hari Kamis sebuah kekuatan untuk kebaikan. Bagus juga istilahnya force for good. Dipaksa untuk berbuat baik. Kalau baca ayat-ayat ini seperti Matius 25, kelihatannya yang benar adalah siapa? Mother Teresa. Kita malu kalau mau membaca atau melihat hidupnya Mother Teresa. Kenapa? Karena Mother Teresa seluruh hidupnya diabdikan untuk orang lain. Waktu dia mati, tidak ada barang apa-apa yang dia tinggalkan. Tapi orang akan ingat siapa dia. Orang Katolik, gereja Katolik biasanya mengangkat orang mati yang banyak jasanya menjadi apa? Saint. Saint. Ditunggu sampai kapan? Saint itu diangkat kapan? Sesudah orangnya mati. Tapi Mother Teresa disebut the living saint. Oh, tadi sudah dapat itu tadi. 2 Korintus 5 ayat 10. Itu kamu akan dihadapkan kepada meja pengadilan Kristus. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya. Nah, itu juga Ini baik ataupun jahat. 2 Korintus berapa? 2 Korintus 5 ayat 10. itu ayat tentang pengadilan. Enggak ada lagi arti anugerah kalau udah begitu. Jangan lupa diselamatkan Oleh anugerah. Tetapi kita Kalau menurut ayat itu diadili oleh perbuatan. perbuatan. Udah banyak perempuan kita putusin. Oke, kita ambil konklusinya dulu. Nomor 1, It was never God's intention that human being would suffer, bukan rencana Allah manusia harus menderita. that there would be poverty, loneliness, pain, brokenness. But faced with that reality, He has called on us, His followers, to help care for those on the margin. Jadi jangan lupa saudara, kita dipanggil Tuhan untuk memperhatikan orang yang tidak seberuntung seperti kita. Orang miskin, orang yang tidak berguna, orang yang tersisih, marginalized, dan lain sebagainya. Jadi agama benar akhirnya diukur oleh apa? Perbuatan lagi. Perbuatan.
Yang kedua ya. The Sabbath rest helped reveal the idea of equality of all humanity before the Lord. Jadi doktrin Sabat meyakinkan kita bahwa semua manusia sama rata di hadapan Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya, the ground at the foot of the cross is level. Yang terakhir, When the mind of Christ becomes our mind, and His works our works, we shall be able to keep the fast described by the prophet Isaiah. It is not this the fast that I have chosen, to loose the bands of wickedness, to undo the heavy burden. jadi kalau pikiran Kristus menjadi pikiran kita, pekerjaan Kristus jadi pekerjaan kita, kita akan sanggup untuk memelihara, melaksanakan puasa yang diterangkan oleh Nabi Yesaya. Bahwa puasa itu bukan hanya sekedar tidak makan apa-apa, tidak minum apa-apa. Puasa itu berbuat amal kepada orang yang tidak seberuntung seperti kita. Jadi kalau disingkatkan dalam satu kata seluruh pelajaran ini, intinya gimana? Agama yang benar harus berbuat. agama yang benar lebih daripada hanya Lepaskan dulu mempercayai serangkaian doktrin, tetapi lebih dari itu dinyatakan dalam perbuatan pelayanan kita kepada orang lain. Baik, apakah ada pertanyaan atau tambahan dari saudara-saudara?